Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini Waalaikumsalam. kita masuk mentoring yang ke-11. Kiranya Bapak mentor kita, Bapak Dani dan Bapak Haji Yoya Sudariat memberikan materi pada siang hari ini. Semoga semua kita bersemangat di saat kita menantang siang hari, tak hanya ngantuk ya Pak ya. Tapi kami yakin dan percaya Bapak semua semangat Pak dengan mentoring yang Baik, ke-11 Mbak. ini. Ya, semoga apa yang diberikan oleh Bapak mentor kita sangat bermanfaat untuk anak didik di kemudian hari Pak. Ya, semangat semuanya. Salam dari kami panitia Pak. Kami lanjutkan kepada Bapak mentor kita Bapak Dani. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Lenta. Bapak dan Ibu, secara formal tadi sudah dikenal Bu Lenta. Saya Pak Yayan menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah join, yang sudah join. Kembali di seperti yang Bu Lenta sampaikan, ini jam-jam kritis gitu ya, jam-jam yang mengantuk. Saya pun barusan itu terlenyap ya, baru 1 menit 5 menit ya kepada Ibu, dan itu bagus sebetulnya ya kalau kepada Ibu, istilahnya itu dari segi apa, istilahnya intermezzo nih, segi kesehatan medikal tuh, bila berkenan kepada Ibu terlelap sebentar itu bagus gitu ya. Baik kepada Ibu, ini seperti yang disampaikan di awal, kita memang ada perubahan rencana ya, ada perubahan rencana di mentoring ke-11 ini, seperti yang direncanakan. Seperti step-step sebelumnya, saya dan kami tim mentor itu melakukan review, kemudian melakukan evaluasi dan melakukan refleksi. Nah, kemudian diisi oleh Bapak dan Ibu untuk istilahnya partisipasi ya. Nah, ditunjuk beberapa penyaji, memang ada 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 kekhususan ya. Nah, ada pemaksudan dari kami memang untuk mengaktifasi Bapak dan Ibu, terutama membaca parameter-parameter tingkat penguasaan Bapak dan Ibu gitu ya. Di samping itu, nah dikarenakan tadi pagi itu ada live streaming, ada seperti ini, dan kebetulan ini peralatannya sudah ready gitu ya Bapak dan Ibu. Nah diteruskan saja di siang ini ya. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu memiliki mendapatkan manfaat yang lebih ya. Nah, selain saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu yang sudah siap menyajikan ya sebetulnya ya. Cuman Bapak dan Ibu, hari ini kita akan coba review tentang IMS langsung kepada bedanya gitu ya. Kami menyiapkan di sini ada simulator, kemudian ada simulator ya, sini simulator, kemudian ada engine stand juga, dan ada di sana ada unit mobil ya, yang karakteristiknya itu sama sudah ya. Nah, karakteristiknya sama. Kita menggunakan sekarang mesin yang dari Toyota ya, model Avanza. Jadi Bapak dan Ibu silakan, ini hanya istilahnya simulasi satu merek tertentu dan tipe tertentu. Bapak dan Ibu bisa mengeksplor sesuai dengan unit kendaraan yang ada, gitu ya. Semakin banyak jenis-jenis kendaraan yang dieksplor itu semakin bagus. Karena Bapak dan Ibu nanti bisa mendapatkan ilmu yang universal, gitu ya. Jadi kita tidak Toyota Center, kita tidak Daihatsu Center ataupun ATPM yang lainnya. Cuma memang kita memanfaatkan fasilitas yang ada ya. Kebetulan fasilitas yang ada itu adalah kita adanya Toyota dan kebetulan jenisnya jenis Avanza gitu ya. Dan Bapak dan Ibu sudah menyimak sebelum-sebelumnya, kita ini ada yang LFI dan DFI. Kita menggunakan yang model DFI gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, begini dari nanti mungkin Pak Yayat akan menambahkan ya. Nah, untuk kepentingan ini Bapak dan Ibu, saya ingin mereview gitu ya. Nah, banyak masukan nih dari rekan-rekan guru yang memang sudah jadi bahasan dari awal ya, di awal sampai kepada di MK 10 kita sudah membahas bahwasanya kita ada keheterogenan. Jadi kita tidak homogen dari segi apa? Dari segi kemampuan substansif. Dan memang Bapak dan Ibu berangkatnya berbeda, punya latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang punya penugasan yang sama mungkin ya, punya penugasan yang sama, yaitu mengajarkan di unit kompetensi
teknik kendaraan ringan gitu ya. Khususnya ini ranahnya nah listrikan. Bisa di Bapak dan Ibu kelihatan nggak itu ada mesin ya? Nah, kemarin saya memberikan penekanan bahwasanya IMS itu adalah terdiri dari 3 frase ya. Nah, 3 frase itu mewakili dari pemaknaan dari IMS sendiri. Jadi engine management system berarti kita ketahui bersama engine itu adalah dapur pacu, ya. Dapur pacu yang tugasnya adalah mengelola tenaga. Ya. Nah, basisnya adalah mengelola bahan bakar, ya bahan bakar dengan udara dikelola, ya. Kemudian setelah dikelola itu outputnya apa? Outputnya adalah berupa tenaga. Maka dikatakan engine itu sebagai penghasil tenaga atau dapur pacu. Nah, kemudian manajemen berarti kapan sudah memahami bahwasanya di dalamnya itu ada pengelolaan, ya ada pengaturan. Nah, pengelola, pengendalian dan segala macam. Nah, sebenarnya itu penataan-penataan, ya. Dan dalam sistem berarti, karena Ibu juga sudah memahami, di dalam sistem itu terdiri dari beberapa bagian-bagian, ya. Kalau kita ngomonginnya di sini tentang otomotif, berarti bagian-bagiannya adalah di dalamnya ada sistem, ya. Bagian dari sistem-sistem yang menjadi subsistem. Di dalam subsistem itu adalah adanya komponen-komponen. Nah, jadi ini adalah suatu garis besar, ya. Sistem itu pakai sistematika, bertahap, merunut, segala macam. Jadi yang dibentuk sistem itu adalah sistem pengaturan, gitu ya, sistem pengelolaan, dan sebenarnya lebih kepada sistem pengaturan berbasis elektronik. Maka di sini ada sistem pengontrolan engine. Jadi bagaimana dapur pacu itu dikelola dengan cara elektronik. Baik, kepada Ibu, penekanan kembali bahwasanya kenapa dibahas lagi seperti barusan. Ya, Bapak Ibu merasa menyampaikan kepada para siswa tidak lagi bahwasanya yang dikatakan IMS itu adalah IFI. Ya. IMS itu adalah electronic fuel injection, ya, seperti itu. Tapi itu adalah bagian dari, ya, IMS maksudnya adalah EFI, electronic fuel injection. Nah, seperti Bapak dan Ibu bersama juga, saya bahas bahwasanya di dalam IMS itu adalah ini bentuk dari advance-nya, gitu ya, teknologi advance-nya dari sistem karburator. Ya, sistem karburator mengelola sumber tenaga itu menjadi tenaga, gitu ya, ke dalam engine melalui yang namanya komponen hebat, yaitu dikatakan karburator. Ya, karburator itu adalah bahan bakar udara dikelola. Nah, maka dikelola di sana banyak. Mulai dia ditarik, gitu ya, ditarik sebagai supply, kemudian dia dicampur, gitu ya. Dicampurnya itu tidak hanya mencampurkan, tapi ada proses-proses atomisasi, gitu ya. Atomisasi, proses untuk kepentingan menghomogenkan, gitu ya. Tapi kalau campurannya homogen, ibaratnya itu adalah suatu capaian tertentu untuk support kepada bagaimana nanti campuran bahan bakar itu lebih mudah dibakar. Ya, kemudahan dalam membakar bahan bakar, maka itu adalah kontribusi bagaimana nanti pembakaran itu bagus, ya. Baik, kepada Ibu. Nah, kemudian lanjutan dari sana, gitu ya. Di IMS itu kita mengenal beberapa subsistem. Ya, yang salah satunya adalah yang menghadar udara, yaitu yang dikatakan air induction system. Jadi Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini. Ya. Bapak dan Ibu sudah bisa melihat, ya, ini. Jadi seperti yang kita lihat, ini ada yang dikatakan air induction system, gitu ya. Bagian-bagiannya adalah mulai dari ini air inlet, ya, udara masuk ke sini, nah, dia langsung difilter dulu, ya, difilter melalui air filter. Bapak dan Ibu pasti sudah paham, gitu ya. Nah, cuman seperti yang disampaikan tadi di awal, bahwasanya kita ingin mengakomodir beberapa rekan guru yang
masih baru belajar gitu ya, masih baru belajar. Dan itu bisa dilihat di sini. Bagian dari irrigation system, ini ada irrigator. Ya, kemudian ini bisa dilihat ya. Ini ada dikatakan dengan salah satu sensor udara. Ya. Ini air intake system. Ini adalah IAT. IATS gitu ya, intake air temperature sensor. Dia peruntukannya adalah untuk mengukur temperatur udara yang masuk, ya. Udara yang masuk, dia hanya memiliki 2 terminal. Jadi Bapak dan Ibu cukup nanti pada saat mengukur, diukur saja terminal ini yang kedua ini 1, 2, nanti berapa nilai tahanannya. Ya, Bapak dan Ibu bisa nanti ngesetnya ke kilo ohm atau ohm. Cuma kalau nanti di ohm satuannya nanti yang dimunculkan biasa standarnya adalah ribuan gitu ya. Atau Bapak dan Ibu sesuaikan dengan spek masing-masing unitnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti karena ini yang disampaikan tadi di awal ada ini tipenya DMI, maka DMI itu penggunaannya bukan AFF, ya, tetapi dia adalah MAP, ya, Manifold Absolute Pressure Sensor. Nah, bisa dilihat di sini, ya, sama. Jadi nanti Bapak dan Ibu cara mengukurnya adalah yang pertama, satu dia bisa mengukur tegangan konektor. Ya. Nah, di sini ada 3 terminal, ya, terdiri dari ini terminal VC, ya, berarti dia variabel konstan, berarti output dari ECU masuk ke sini. Ya. Kemudian ini ada dikatakan terminal di konektornya adalah terminal E ya atau ground. Nah, jadi nanti siap masuk ke sini tegangan, masuk ke ground. Nah, nanti di tengahnya adalah pin. Itu ya, ini untuk konektor yang pin yang tengah. Berarti itu pressure intake manifold. Nah, dikarenakan di sini adalah pressure intake manifold, si MAP ini sering disebut dengan vakum sensor, ya, atau sensor kevakuman. Ya. Nah, buktinya adalah dia, nah ini ada saluran. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di MAPS-nya sendiri, ini ya. MAPS-nya sendiri, bentuknya seperti ini, sama. Dia ada 3 terminal, ya. 1, 2, 3, berarti ini DC, ini PIN, dan ini ya ground. Ya. Nah, tapi untuk pengukurannya, kalau tadi ukuran tegangan, nah yang ini nanti bisa diukur dengan menggunakan vakum pump berbentuk gas. Ya. Nah, vakum gas, nanti kita coba simulasikan. Ya. Kemudian tadi seperti yang sudah dibahas, ini yang kaitannya dengan irrigation system mulai dari ATS, ya, kemudian MAPS. Nah, yang berikutnya adalah udara setelah dipindai, ya, setelah dipindai tentang temperatur, tentang kevakumannya, maka udara nanti masuk melalui throttle body. Ya, di throttle body ini ada yang dikatakan dengan sensor dan aktuator. Yang di sensornya adalah ini yang dikatakan dengan TPS, ya. Throttle position sensor. Sama nanti Bapak dan Ibu ukur tahanannya. Ini lihat Bapak dan Ibu nanti ukur langsung di sensornya, ya. Nah, ini ada terminal sama, ada 3 terminal, terminal 1, terminal 2, terminal 3. Nah, cuma yang ini nanti Bapak ketemu yang dikatakan VTA, ya, itu variable throttle angle. Nah, yang di ujung sana nanti ada kaitannya Bapak dan Ibu pada saat mengukur ini kaitannya dengan pembukaan throttle, ya, saat throttle terbuka penuh dan tertutup, ya. Nah, kalau di LK itu ada nilai 0,35, 0,58, itu Bapak dan Ibu pada saat membongkar nanti, ya, di dalam throttle body-nya itu diukur, ya, celahnya itu menggunakan filler gauge. Ya. Kemudian berikutnya adalah tadi TPS, tapi dia mengukur bukaan throttle sesuai dengan bukaan injakan pedal gas. Dan kemudian ini
ada yang dikatakan aktuator ya. Kita nyebutnya adalah ISC, high speed control atau ISA ya, high speed aktuator. Nah, ini model-model yang media teknologi ya. Jadi ini nomor 2 istilahnya ada model yang lain gitu ya. Nah, ini adalah model stepper. Pada Ibu bisa dilihat di sini. Nanti pengukurannya sama ya. Ini ada 4 terminal ya. Terminal 1, 2, 3, 4. Nah, Bapak dan Ibu nanti ukur gitu ya, nilai tahanannya antara terminal 1 dan 3 ya, nah terminal 2 dan 4. Nah, biasanya hasil ukurannya sama nilainya ya. Baik Bapak dan Ibu, yang barusan itu adalah yang dikatakan air induction system. Berarti model ini adalah satu hitungannya adalah untuk yang ini ya, di ATS yang mengukur temperatur udara, MAPS mengukur vakuum udara, kemudian di sini ada teknologi di dalamnya ada TPS ya, tempat proses sensor, berarti dia mengukur bukaan celah katup ya. Yang terakhir adalah ini aktuator, high speed control atau high speed actuator yang sebagai pengatur apa yang terjadi pada saat itu ya. Ini yang dikatakan air induction system. Kemudian Bapak dan Ibu, seperti yang di awal tadi dimulai, bahwasanya IMS itu bekerja bukan sama dengan IFI ya. Nah, salah satu kontribusi dari IMS itu adalah pengaturan dari sistem ya, fuel sistemnya, yaitu dengan adanya electronic fuel injection gitu ya. Salah satu yang Bapak dan Ibu bisa ukur di sini adalah yaitu mengukur nilai tahanan injektor. Nah, injektor adalah salah satu aktuator di IMS gitu ya. Ada yang tidak tahu injektor? Sudah tahu semua ya Bapak dan Ibu? Tahu Pak, tahu. Oke, ya ini bagi yang belum tahu, nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya. Nanti injektor, kalau tadi pagi itu ada istilah perempuan jantan dan betina ya. Nah, jadi yang dikatakan ya jantan betina itu maksudnya itu bahasa ringkas aja Bapak dan Ibu ya. Tapi sebetulnya jantan betina itu maksudnya adalah ini yang betinanya adalah konektornya, yang jantannya adalah si sensornya. Jadi Bapak dan Ibu nanti ini yang belum tahu saja ya, yang sudah hatam ya nanti bikin penguatan. Kemudian nanti bisa diukur di sini hanya 2 ada terminal, ukur saja. Ya, biasanya nilai tahanannya belasan. Ya. Kalau kami ini yang Avanza standarnya 12 kilo ohm. Nah, kalau Bapak-bapak sekalian itu rentangnya sesuaikan saja dengan buku manual masing-masing, gitu ya. Ada juga tuh yang kemarin Pak, saya hasil tahanannya tetap hanya 1 gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan itu Bapak dan Ibu silakan itu disiram ya sama air 7 sumur dan bunga 7 rupa ya. Silakan. Kembang Pak, kembang. Oh ya, kembang ya. Baik. Ada nih, 13. Gimana? Gimana? Gimana Pak? Baik, dilanjut ya Bapak. Suaranya saya ulang. Mas Taufik. Monggo Mas yang ngomong. Ya. Oke, lanjut ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan tadi, saya jadi bahasanya seperti ini ya, selalu mengulang apa yang telah disampaikan, kemudian apa yang Bapak dan Ibu sudah pahami ya. Karena memang jembatan itu, ya, karena Bapak dan Ibu di sini beberapa yang sudah paham, ya, tapi beberapa
juga ada yang belum paham. Ya. Kemudian dikarenakan dikatakan tadi IMS adalah sebagai engine management system, berarti di sana ada masuk sistem pengolahan yang mendukung tentang bagaimana engine bekerja, maka dia juga sama, ya. Selain tadi hanya menakar udara, kemudian menakar fuel system, gitu ya, bensin juga, dia ada istilahnya pembacaan, gitu ya, pemindaiannya juga beberapa dilakukan pemindaian misalkan pada temperatur air pendingin, gitu ya. Maka disiapkan juga di sini yang dikatakan sensor udara, sensor temperatur pendingin, ya, atau dikatakan juga ada dikatakan WTS, water temperature sensor, atau ECT, engine coolant temperature sensor. Ya, letaknya adalah dia ada di dekat dengan water pump, ya, water pump. Ini yang dikatakan ECT atau WTS. Ya. Sama Bapak dan Ibu, dia hanya ada terminal, nanti Bapak dan Ibu ukur saja berapa nilai tahanannya yang muncul. Ya. Kemudian, bisa zoom. Kanan. Baik. Ini. Kemudian ada sensor CP, ya. CMP. Ya, nah, itu untuk sama Bapak-bapak. CMP sensor itu untuk mengetahui posisi pistonnya terpapar kompresi. Nah, kaitannya dengan bagaimana si pembukaan katup, gitu ya. Nah, artinya dia dengan kaitannya dengan mekanisme katup. Ya. Kemudian ada juga yang di sini ini, ya. Ini auto sensor, ya kan? Itu sensor. Ya, oke. Auto sensor, ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengukurnya juga sama. Nah, ini mudah, gitu ya. Bapak Ibu ukur dengan menggunakan multimeter, lihat, ya, nilai tahanannya berapa. Ya, tinggal dibandingkan dengan nilai spesifikasi menurut norma Group. Nah, kalau tidak sesuai, Bapak dan Ibu sudah cek semua, gitu ya. Nanti tinggal itu tadi, ya, rekomendasinya hanya ganti. Jadi ya, tidak ada perbaikan. Nah, perbaikannya adalah dengan mengganti selama memang dipastikan yang dikatakan malnya itu adalah memang kerusakan dari sensornya itu sendiri. Kalau misalkan perkabelannya, ya berarti ganti saja perkabelannya. Ya. Dan yang terakhir mungkin Bapak dan Ibu ini ada yang dikatakan dengan knock sensor. PR. TKP. Iya. Sensor biasanya letaknya Sensor. Oke. Ini letak-letaknya mungkin sangat variatif, ya Bapak dan Ibu, ya. Tapi di sini kebetulan dia adanya di bawah efek manipulasi. Ya. Bapak Ibu kelihatan nggak? Itu sensor, Pak. Knock sensor.
Sensor ya. Oke, karena itu bisa lihat sensor di sana. Nanti di simulator ada juga yang begini ya, nah, tapi bukan itu ini tangannya di sini karena di unit ya. Itu sulit, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir lagi ini adalah ya, katakan tadi saya lupa ya, lewat CKP. Ini ya, ini sensor. Oke, atau rank position sensor. Ini ya. Ini Screenshot. ya, pada Ibu. Nah, untuk lihat perwujudan yang lain yang sudah kelihatan, tadi OCP ini ya, ini pakai protokol, ada juga ya, ada juga PCB, switching pengontrol. Kemudian ini yang paling mudah bisa dicek. Ada sama kayaknya. Kalau yang ini harusnya di video. Ya. Mendadak ya nggak bagus. Ini ya. Oke, Bapak dan Ibu bisa lihat ini. Nah, ini bentuk-bentuk perwujudan yang lain. Kalau di sana ditarik, ya. Ini auto sensor, ya. Bentuknya seperti ini. Ini auto sensor. Kemudian ini yang dikatakan tadi IATS, ya, indikator temperatur sensor atau THA, ya. Kemudian ini adalah dikatakan juga tadi THW atau temperatur heat water atau istilahnya WPS atau ECT, ya. Lingkungan temperatur sensor. Kemudian ini yang dikatakan tadi NOx sensor atau TNK. Nah, ini yang dikatakan PIM di sini. Ini adalah manifold absolute pressure sensor. Oke. Nah, yang ini tadi yang disampaikan tadi di sana ini adalah posisi ya, atau posisi atau katakan juga VTI oil control. Ya. Nah, ini CNP, bentuknya seperti ini. Ini CKP. Nah, ini yang dikatakan akuator. Ini yang dikatakan karena dia sudah bersatu, berarti mulai dari igniter, ya. Ini adalah oil dan busi. Dan ini yang dikatakan injektor, mulai dari ada position dampernya, nah ini delivery pipe-nya, gitu ya. Ini injektor-injektornya, Bapak dan Ibu bisa dilihat nanti di sini menggunakan stetoskop atau apa istilahnya nih? Sounds. Nah, namanya mode stetoskop, dia bisa dilihat putaran di sini. Dan ini yang dikatakan tadi control body, ini ada TPS, ya, ini ESC-nya. Sisanya adalah ini yang dikatakan ECU. Oh, bisa lihat di sini ECU-nya ada yang model E1, E2, E3 atau sesuaikan saja dengan manual. Ya. Ini adalah merupakan pin. Nanti kita coba mendemonstrasikan untuk pengukuran MAP yang menggunakan vakum gun. Nah, ini DLC. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau menggunakan boleh jumper atau menggunakan scan tool, nah, sambungannya ke sini ya, data link connector ke sini. Ini relay. Nanti kita coba juga mau relay, tapi kalau mau relay Bapak dan Ibu sudah bisa ya, pasti. Bapak dan Ibu itu membuka review saja, dan saya sangat yakin Bapak dan Ibu sudah paham betul gitu ya. Nah, terkecuali saya ini mohon
feedback nih dari beberapa ibu guru yang baru belajar. Silakan Bapak dan Ibu. Ini kalau yang sudah expert, mohon tahan bicara dulu ya. Ini saya minta feedback dari beberapa ibu yang baru belajar. Silakan. Silakan, terutama ibu-ibu nih. So, Pak Adani. Ya. Dari siapa ini? Erik, Pak Adani. Oh ya, Pak Erik, silakan Pak Erik. Silakan Pak Erik. Boleh minta tolong dibuka mute-nya Pak Erik? Iya, izin tanya Pak, untuk pengukuran di throttle Pak, apa itu antara apa namanya yang yang menggunakan pengukuran di ini Pak, 0,32 A2 dengan LT, iya betul 0,32 dan 32,05. 9. Iya Pak, betul Pak. Baik Bapak dan Ibu, ini simulasi ya, dan hasilnya silakan disesuaikan dengan buku manual masing-masing karena kaitannya juga dengan unit masing-masing yang berbeda ya speknya. Jadi Bapak dan Ibu bisa dilihat, ini hanya contoh saja. Ini pengukuran tahanan ya, pengukuran tahanan. Nah yang di LK itu disampaikan tadi ya, di kolomnya itu kan celah 0,35. Jadi itu dari yang dikir itu di mobil Corona, ya, mobil Corona itu speknya diambilnya. Jadi kalau di sini disesuaikan, silakan Bapak dan Ibu. Tentu saja ini ada perbedaan ya untuk yang di bahasa itu sendiri. Cuma 0,35 adalah itu merupakan celah. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa lihat nanti celah yang dikatakan 0,35 itu adalah celah untuk si rotor baloknya ya. Nah, untuk sebelum ke sana, Bapak dan Ibu, ini kelihatan seperti ini ya. Basisnya adalah untuk pengukuran TPS, nanti pertama itu dari kanan ke kiri, itu terminal 1, 2, dan 3 ya, 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang kebetulan untuk yang ini satu itu biasanya kecuali MAP itu adalah sebagai pegangan output dari ECO ya. Kemudian sama yang ini yang kedua itu adalah ground. Yang ketiga adalah VTA yang tadi sempat dibahas ya, adalah variabel voltage throttle angle. Nah, jadi dia nanti pengukurannya antara saat probe positif masuk ke VTA atau negatif ke fundamental, nanti Bapak dan Ibu lihat nilai tekanannya berapa. Di sini bisa dilihat ya. Dan 0,3 kilo pada saat digerakkan. Ya ada perubahan, ya. Perubahan menjadi 3,2. Di sini speknya 3,4. Ya. Nah itu mendekati. Ya. Supri bisa berdiri. Jadi Bapak dan Ibu, untuk mobil-mobil sekarang cukup diukur yang TPS itu nilai tahanannya saja. Ya. Selain nanti kalau menggunakan scan itu tidak ada masalah. Jadi yang tadi yang dibahas oleh Bapak dan Ibu ditanyakan 5, 0,58 itu adalah sesuai dengan kolomnya celah ya, celah yang dibutuhkan oleh throttle itu menggunakan bullet gauge. Ya, saya mau lanjut. Ini untuk pengukuran di MAP. Bukunya
Jadi Bapak dan Ibu ukur dulu tegangannya, ya, di konektornya. Pada Ibu sama ini terkait terminal 1, 2, 3 sama 1, 2, 3. Nah, biasanya yang nomor 1 itu menjadi power source, itu power. Nah, ini untuk yang MAP, powernya di sini ya. Nah, ini yang ketiga. Jadi silakan ukur ini adalah 1 dan 3, berarti ini untuk groundnya, ini untuk yang si powernya, ya. Itu speknya silakan sesuaikan. Kalau di sini adalah 4,5. Nah, ini dapatnya oke. Sini 4,8 ya. 4,8. Dilihat di buku manualnya adalah 4,5 sampai 5,5 volt. Nah, jadi ya kita benar, ya, tidak ada masalah. Kemudian kepada Ibu, nah ini yang biasanya jarang kita lakukan. Kalau sensor-sensor yang lain, saya yakin secara pribadi Bapak dan Ibu sudah banyak paham ya, bahkan sudah ada yang hatam. Gitu. Nah, untuk yang khusus MAP sensor, ya, sensor ini, kalau diukur di sini, nah ini akan berbahaya, gitu ya, akan berbahaya karena akan merusak si komponen itu sendiri, gitu ya. Nah, oleh karenanya, sedangkan kevakuman itu tetap harus dilakukan, maka Bapak dan Ibu bisa berselancar ke pin ECM, ya, pin ECM yang ada di sini. Speknya. On kasih PH. Bapak dan Ibu bisa dilihat dulu ini ya. Ini satuannya ada yang menggunakan kilopascal yang di dalam, ya, kilopascal yang di dalam, menggunakan diamik karena di kevakuman, atau sini ada inch Hg ya, nah, inch Hg atau equilibrium atau inch air raksa, ya. Ini pada saat ditekan, nah, jarum bergerak ke arah kiri itu kevakuman artinya lebih besar, ya. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu nanti siapkan vakum
menggamengannya dengan instalasi seperti ini, dia masuk ke MAP, kemudian masuk ke bagian tertentunya, kemudian nanti diisi pin ECM ya, Pak Ecu. Pada ini bisa ini pin ya, pin C itu rata-rata ada 30 slot ya, 35 pin. Nah, ini S1, E2, E3. Silakan kepada minggu sesuaikan saja ya, itu menurut hukuman-hukumannya. Kebetulan di sini untuk kepentingan pengukuran vakuman, dia menggunakan pinnya adalah pin 8 dan pin 20 ya. Nah, kami menggunakan jarum itu saja. Ya. Jadi itu misalkan diberikan tekanan 4 XHG ya, 4 XHG. Kalau diingat tadi kasih 4 kasih itu sudah. Lebih pas. Baik, kepada Ibu ini ada di pin ECE, ada terminal 8, ada terminal dan terminal 20. Nah, silakan sesuaikan dengan buku manual masing-masing ya. Nah, di kami itu di buku manualnya adalah pin 8 dan 20. Kemudian kami hitung. Ini tadi pasti tekanan kevakuman 4 XHG ya. Masuk di kursi. Ada.
Oke, Bapak dan Ibu ini di grafik ya. Di buku manual itu penggunaannya adalah kalau ini rentang 1, 2, 3, 4, pertama adalah menggunakan 4xHG. Ya, di sana juga di sekitar 8 ya. Tapi 7 ya, 7,6. Bapak dan Ibu, saya tadi membaca gitu ya, baca di buku manual. Jadi bentuknya seperti ini, SHG. Dan tadi ini hasil yang didapatkannya berapa? Jadi hasilnya. Baik, kepada Ibu tadi didapatkan ya, dapatnya misalnya di sini. Coba bagi sekarang diberikan tekanan yang tadi. Iya. Bapak Ibu bisa dilihat ya di sini ya. Dilihat. Jadi ini menurut buku manual ya, pada saat melakukan pemahaman. Nah ini tegangan yang diberikan adalah seharusnya ya idealnya yaitu pada saat diberikan tadi adalah ini 3,94, nah, kami buatkan menjadi 4 XHG ya 4 XHG. Nah, hasil yang didapatkan 0,5 sampai 0,55. Tadi yang diberikan adalah 0,46 volt ya. Nah sekarang dicoba untuk penggunaan di sini 7,87 kami anggap 8 ya, kami anggap 8. Nah itu rentang tegangan yang harus diberikan adalah 0,65 sampai 0,95 ya. Dan ini terus makin lama makin besar. Nah, makin besar itu berarti terbalik ya, kevakuman yang besar berarti nanti ibaratnya ini ya, vakumannya di sana. Vakumannya dia akan naik. Nah, 11,1 kita keluarkan dari 12. Sekarang coba yang kedua ya, itu. Coba dikasih 8 XHG vakumannya.
Sini. Oke. Ya, apa? Bapak dan Ibu ini nilainya tuh berubah ya, tapi mengambil nilai yang dari yang pertama itu adalah 0,91 ya, 0,91. Nah di sini dapat sekarang dikasih 12 kilowatt inch Hg. Oke, sudah. 12 inch Hg ya. Di sini rentangnya adalah 1,05 sampai 1,35 ya. Tadi adalah 1,06. Ya itu harusnya Bapak dan Ibu ini bisa dilihat ini sebetulnya kalau siswa itu kan bahasa seperti ini antara penting dan tidak penting ya. Tapi Bapak dan Ibu harus memahami bahwasanya terkait dengan MAP kan kemarin sudah ada pertanyaan ya, kalau ada promosi beberapa siswa yang tadi sensor mana yang istilahnya sangat berpengaruh. Di sensor itu ada fungsi, bahkan fungsi ini sangat penting. Salah satunya adalah di MAP sensor tadi. Ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di sini hasil aktual tadi yang didapatkan dengan memberikan tekanan kevakuuman adalah 3 tahapan. Yang pertama 4 inch Hg sesuai standar, 8, kemudian 12. Maka hasil aktualnya adalah diberikan 0,46, 0,91, 1,0. Jadi ini memang gambarnya tidak akurat. Kalau apa silakan digambar secara akurat ya kalau memang nanti ada perubahan ke sini. Tapi secara gambaran kasar yang dikatakan kurva ideal itu seperti ini. Ya, dia akan lurus. Ya, tapi secara faktual dia ada dinamika ya. Yang ya awalnya seperti ini menuju ideal, tapi akhirnya seperti ini. Artinya apa? Ini memberikan contoh ya, memberikan contoh bahwasanya
di perangkat yang dikatakan MAP sensor itu sudah ada penurunan, resistansi gitu ya. Apakah itu berdasarkan penggunaan atau usia dan segala macam. Ya. Dan ini seperti ini ya, Ibu. Contoh kecil. Jadi sisanya adalah Bapak dan Ibu silakan untuk sensor-sensor yang lain karena itu terbilang mudah, Bapak dan Ibu hanya nanti karena sudah dilakukan juga, tinggal kami nanti dilihat ya hasilnya. Rata-rata sudah menjalankan, silakan nanti untuk pengukuran sensor itu kepada anak-anak disampaikan saja tentang yang model profesional ya dengan cara pengukuran di nilai tahanan. Kemudian berikutnya adalah Bapak dan Ibu, sekarang saya ingin memperlihatkan ini juga sama, bukan hal baru bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki peralatan yang dikatakan scanner atau scan tool.
Biasanya ada saja ya. Kemudian sistem scan, tapi ini kombinasi semua sistem seleksi nanti pada itu tadi karena dirinya manual selection, maka kita ada kepentingannya di dalam hal apa? Ya, dalam hal apa nanti kita ikut saja. Ini pertama untuk mengawal ini pada ini jadi batu report, ini dibaca, ini daftar basic. Karena kita ada kaitan dengan IMS, nah sini didapatkan ya, sini didapatkan bahwasanya di KPS ya ada permasalahan. Nah, karena kita bahas tentang IMS, maka di si engine-nya pun sama. Jadi di engine ada permasalahan, find fault code. Nah, read fault code berarti membaca ya, membaca kode yang tadi. Kalau ada permasalahannya
di sensor apa atau di apa nanti ditampilkan ya. Clear fault memory berarti itu setelah Bapak dan Ibu membaca ini didapatkan permasalahannya apa. Nanti untuk cara memperbaikinya, tanda kutip ya, memperbaiki di sana adalah untuk mereset sebetulnya. Setelah diperbaiki, dalam artian memang nanti kendalanya apakah hanya soketnya yang lepas, soketnya istilahnya kotor atau kurang kencang. Nah, tapi cara meresetnya dengan cara clear fault memory. Ya, di data stream berarti membaca data yang sedang berjalan, sedang running. Ini application test, jadi ini lepas skip saja. Ya. Dan AI reset itu juga sama, skip saja ini karena kepentingannya tidak terlalu primer untuk kaitan dengan ini ya. Default code, Bapak bisa baca. Nah, di sini didapatkan kodenya P0135. Nah, P0135 ini penting kalau Bapak dan Ibu tidak menggunakan scan tool. Ya. Nah, tidak menggunakan scan tool, nanti bisa dilihat, bisa akses buku manual atau di internet pun sama, sekarang sudah valid di internet di beberapa negara seperti ini. Tapi yang paling mudah kan Bapak dan Ibu bisa membaca deskripsinya di sini adalah ini permasalahan tentang oksigen sensor. Ya. Kita cek nanti oksigen sensornya seperti bagaimana. Kalau ternyata ada permasalahan di oksigen sensor, kemudian dibetulkan, nah, harusnya di sini nanti pada saat di clear fault memory, si permasalahan tadi sudah selesai. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ini karena tentang oksigen sensor, maka kita akan lihat betul tidak dia itu pemindaiannya. Gitu ya. Kita betulkan yang oksigen sensor. Mana kamu? Oh, ya. Jangan ngomong sebelum dikasih kode ya. Ini Bapak Ibu bisa dilihat. Tapi saya sama dilepas karena tadi mengoperasikan sensor ya. Jadi ini dilihat saja sama Bapak Ibu. Oksigen sensornya, nah, yang paling mudah adalah dilihat dulu kebetulannya. Yang paling mudah adalah tentang ini ya, persoketan. Paling saja memang pembahasannya dari sini. Dan kebetulan, nah karena ini kita troubleshootingnya kita bikin sendiri ya, tapi ini mudah-mudahan menjadi SOP-nya seperti itu. Nanti kalau Bapak dan Ibu temukan permasalahannya, ceknya seperti ini. Ya. Kebetulan karena kita troubleshootingnya di audio sensor, kita sudah tahu dan kebetulan juga bahwasannya yang dilakukan Pak kita perbaiki, gimana cara kerja si scan tool itu ya, apakah dia itu good or not good. Baik, Bapak dan Ibu lanjutkan. Ya, tadi sudah didapatkan bahwasannya permasalahannya adalah di oksigen sensor. Kemudian saya masuk ke TKP, maka sensornya bermasalah. Jadi untuk sensornya itu ternyata saya menemukan misalnya waktu sensornya itu pemasangannya tidak benar, ya, tidak benar dalam hal istilahnya itu kurang kencang. Ya, kemudian saya kencangkan lagi. Sekarang kita coba melakukan reset. Ya. Nah, di sini karena di form tadi sudah sebagai informasi permasalahan, sekarang adalah melakukan reset itu dengan cara clear fault memory.
irama fungsi tadi yang dikatakan saya maka pada saat terjadi report tadi itu sudah harusnya tidak lagi melakukan permasalahan karena harus dilakukan ini kodenya adalah no ETC atau no detection trouble code. Jadi artinya dia sudah selesai dan di reset. Ya. Kemudian badan ibu itu kan menggunakan scanner ya. Badan ibu bisa lihat di sini. Lihat indikator lem, indikator mil gitu ya. Pengisian indikator lem. Badan itu bisa lihat ya, di sana dia tidak berhenti. Artinya si engine itu katakan tidak ada masalah. Ya. Kita tidak menggunakan struktur, tapi kita mau trouble dengan hal yang sama. Nah, saya mau bagaimana respon si mil. Dan itu bisa saksikan. Saya sudah melepas satu sensor. Nah, itu tadi sudah saya lepas, tapi ini tetap seperti ini. Jadi seperti hal yang normal juga. Padahal nah ini ya saya hanya flashback saja. Tapi kita sudah semua. Ini saya lakukan jumper pada DLC. Ya. Dan cari permintaan DLC itu yang kita cloudnya ya. Depannya dia tadi depan 1, 2, Jadi kode 2, 3 itu kepada itu bisa cek. Ini akurat saya ketika itu kita mengikuti kan ya. Itu berarti dengan ketunjuk dan kita bisa melihat hasil jawab kita tidak tahu ada permasalahan tapi kita ada kita sudah ini yang hal-hal yang memang harus saya ya kelemahannya pada saat kepada itu bisa tadi itu clear code memory atau clear ada juga yang disebutkan dalam code ini bisa melakukan risetnya dan cara
Maaf nih Bapak dan Ibu, sedang lihat sedang di jumper ya. Jadi tadi karena kita dari pagi itu pakai terus, jadi ada kita lakukan percobaan-percobaan, jadi si baterainya agak terkuras ya. Di Bapak dan Ibu, yang paling mudah adalah itu mencabut kabel terminal baterai yang negatif, gitu ya. Nah, tapi nanti akan berakibat kepada setting-setting misalkan jam atau sesuatu yang lain pun sama ya, nanti akan terganggu. Yang paling mudah adalah Bapak dan Ibu ya di sini. Nah, ini ada Bapak dan Ibu bisa lihat sini. Nah, cari oke, cari API relay. Ya, betul di sini saya dapat informasi. Ini API relay itu ada 1, 2, 3. Ya, dia slot ketiga. Slot ketiga 15 ampere. Nah, saya lihat di sini sesuai petunjuknya melakukan riset dengan cara mencabut API relay. Ini sorry. Use API ya, sorry. Nah, oke, Bapak dan Ibu tunggu saja ini lebih dari 1 menit ya. Tapi Bapak dan Ibu, kelemahan lagi, ya, kelemahan untuk menggunakan model seperti ini adalah nanti di MIL itu akan tetap seperti itu. Ya, pada saat Bapak Ibu lakukan jumpering, meskipun sudah di reset, MIL-nya tidak akan hilang. Tetapi itu sebetulnya sudah reset. Ya, nah, tapi nanti kita coba cover dengan scan tool tanpa reset. Ada nggak trouble code-nya? Harusnya setelah kita reset ini dikatakan no trouble code, ya, no DTC atau no data trouble code. Oke, masalah. Kita coba counter dengan penggunaan schedule. Oke, kita coba pilih lagi masuk ke
tadi sudah mencapai ukuran itu, kita progresi dulu ya. Oke, 100%. Misalnya seperti itu kan. Tapi kalau lagi di film begini, ya si skemanya malu-malu juga ya. Halo, Bapak dan Ibu, monitor apa sedang tidur? Jangan pernah tidur ya Bapak dan Ibu ya. Maaf Bapak dan Ibu ya, ini yang terakhir kali. Nah, ya pasti setelah ini oke. Ya, cepat. Jadi tes kesabaran ya Bapak dan Ibu ya. Oke, 100. Tetap ya. Nah, ini manual select. Jadi supaya kita lebih avanza. Nah, terus oke, report. Berarti tadi pada saat jadi kalau masih ditemukan risetnya berarti waktunya belum dapat ya barang itu. Jadi kan tadi belum dapat. Berarti biasanya karena dia mobil-mobil tapi sudah dicoba ya. Terkadang kalau misalkan lebih dari 1 menit dan dapat gitu ya, itu suka ada juga temuan seperti ini. Ya. Tapi kadang juga kalau dia dikasih misalnya 2 menit atau 3 menitan gitu ya, khusus untuk mobil ini dia langsung bisa mobilannya. Kebetulan di sini dia masih ada ya. Oke, masih yang sama. Coba. Sama. Oke. Bapak dan Ibu, tadi saya rakit ya. Tadi kebetulan aja
berhasil, boleh ya, silakan lakukan sudah jaminan. Dan ini hanya ada nilai bulan ini saja ya. Oke. Dia sudah tidak ada ya. Nah, ini dia menilai, ternyata dibaca tidak ada. Dari risetnya Bekasi, cuma memang di sini pembacanya ada orangnya. Badan Ibu yang disampaikan oleh khususnya saya pribadi sudah dilakukan dan itu sangat akurat. Jadi boleh praktekannya ya, praktekannya itu semacam kayak tadi. Baik, mungkin itu Badan Ibu pengantar ya, pengantar. Mohon maaf ini kenapa tadi ada saya dapat di booking saya itu masuk ke kenapa ini dadakan seperti ini ya, bahkan jelek kalau misalkan dadakan seperti ini. Jadi sebetulnya Badan Ibu mohon mematuhi. Jadi kami tidak ingin bergeser dari rencana yang sudah disampaikan ya. Terima kasih kepada Badan Ibu yang sudah menyiapkan sajian-sajian. Dan kami ini karena ini juga sama hal baru di Bali. Dan terkait infrastruktur ini, kesiapan tim yang untuk berkontribusi meliput ini sangat jarang gitu ya. Nah, kebetulan di sini ada timnya sedang ada slot kosong untuk sehari ini saja. Dan saya ini katakan sebagai suatu peluang terutama dari segi model pembelajaran ya. Biasanya kami bertemu sama pada juga, tapi kemudian juga kami biasanya melakukan webinar gitu ya, hanya isunya sharing knowledge saja. Yang ini mudah-mudahan meskipun masih banyak kekurangan baik dari segi substansial gitu ya maupun dari segi teknik peliputan, ini sesuatu yang kami upayakan gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Ingin memberikan kontribusi yang besar ya. BMTI sebagai lembaga pendidikan itu ingin memberikan kepada itu pelayanan yang jauh lebih baik ya. Dan ini adalah salah satu upaya kami. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini upaya kami itu ini sebetulnya Bapak dan Ibu kalau lihat teknis di sini tidak mudah ya. Harapannya saya pribadi itu Bapak dan Ibu adalah timbal balik berupa apa ya, keseriusan Bapak dan Ibu. Meskipun saya pribadi mengenai kebenaran itu ini adalah kelas-kelas super, kelas-kelas hebat yang setiap KPS dan mentoringnya itu oke ya. Jadi mohon maaf nih kepada khususnya tim penyaji ya yang sudah mempersiapkan itu kepada itu silakan itu bisa dilakukan dengan mentoring 12 singkat saja silakan atau kirimkan ya poin segala macam itu untuk apresiasi kami nanti untuk memberikan tambahan nilai buat baik kepada Ibu ini LK6 waktu juga sudah sangat terbatas. Mohon maaf nih kepada ini saya ya Pak Yayat waktunya tidak ada slot buat tanya jawab juga ya karena memang Bapak dan Ibu bisa saksikan bersama ada delay, ada late segala macam karena ya ini jadi bahan evaluasi ya buat kita semua. Baik Bapak dan Ibu, dari saya pribadi sekian terlebih dahulu. Mungkin dari Pak Yayat ada yang disampaikan Pak Yayat? Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Alhamdulillah Pak Dhani sudah cukup hebat demonstrasikan apa yang diharapkan untuk melakukan pengujian dari mulai sensor, aktuator, malah kepada penggunaan mil. Ini sangat bahagia sekali saya terus terang. Mentor sudah tua ini hanya melihat, berdoa saja. Tapi Pak Dhani sudah berjuang seperti itu. Hebat Pak Dhani. Kemudian yang perlu kita teruskan nanti mungkin pada pertemuan yang ke-12 khususnya untuk Panengah Pak
Nono dan Pak Dedi Purwadi. Ini sangat diharapkan sekali menjadi satu kelengkapan nanti sehingga teman-teman sudah bisa lengkap semuanya. Yang saya masih ingatkan tadi bahwa kita akan mengecek sensor. Seperti tadi dibahas masalah TPS. Itu penting sekali di dalam mengecek TPS. Artinya terminal-terminalnya di mana apa yang diukur, kemudian pembacaan itu dimengerti sehingga jelas apa yang harus kita lakukan. Kemudian nanti kepada aktuator. Seperti kemarin yang berbicara masalah berapa volt voltase yang dari ECO itu. Kalau saya cenderung nantinya Pak Nengah, Pak Nono, Pak Purwadedi mungkin menjelaskan itu sampai detail. Misalkan masuk ke ECU berapa volt, 12 volt, kenapa tidak boleh kurang, makanya tegangan yang dari baterai itu. Kemudian 5 volt yang diberikan oleh ECU kepada aktuator, kepada sensor, kemudian di sensor dibalikan ke ECU, kemudian kembali ke aktuator. Tadi bicara masalah aktuator TPS. Itu TPS menggunakan potensiometer, sehingga itu juga harus tahu mengukur itu, karena itu bisa mengecek trouble yang ada di TPS itu sendiri. Apakah TPS itu masih baik atau tidak? Ini penting sekali nanti prakteknya untuk siswa. Mungkin nanti Pak Nengah, Pak Nono menjelaskan itu berapa nilai dari ECO-nya. Kemarin kita bicarakan yang saya itu memang 5 volt ya. Ada yang bilang 4,8, mungkin itu lebih baik 5 volt untuk kita semua. Kemudian yang masuk ke sensor, kemudian dari sensor masuk lagi memberikan input ke ECO, dari ECO kemudian nanti ke aktuator. Dari aktuator bisa diukur juga berapa volt. Nah, itu mungkin nanti yang menjelaskan di ke-12 itu mungkin Pak Nengah, Pak Nono, dan Pak Dedi. Ini semua bertiga mungkin harus itu sampai kepada troubleshooting. Artinya setidak-tidaknya Bapak, Pak Nengah, Pak Nono, Pak Dedi setidak-tidaknya memberikan jerih payah Pak Dani yang sudah mencoba mendemonstrasikan itu semua, dilengkapi semua. Itu yang mungkin dari saya. Kemudian salah satu pengujian kerusakan yang tadi dilakukan, kemudian yang melakukan mil juga kalau masih belum jelas mungkin bisa disampaikan. Apakah nanti penjelasan itu oleh Pak Nengah mungkin ditambah lagi inputnya, atau Pak Nono itu mengenai mil. Itu penting sekali karena itu juga harus bisa dipraktekkan oleh siswa. Ini yang penting mungkin oleh kita dihayati bersama. Tadi ada pembicaraan masalah spesifikasi itu. Mungkin yang paling utama kalau saya di sensor itu justru itu tadi. Di aktuator itu, yaitu harus tahu misalkan TPS itu ada 3 terminal misalkan. Nah, terminal 1 yang dari itu yang 5 volt itu kemana? Kemudian bisa diukur melalui kedua terminal lagi berapa nilainya. Dan itu bisa nilainya diatur dan diukur dengan menggerakkan throttle-nya. Sehingga itu bisa lebih jelas lagi. Nah, ini tolong Pak Nengah, Pak Nono, Pak Dedi Purwadi. Ini ada 3-3-nya nggak dapatnya? Pak Nengah ada? Siap hadir Pak, hadir. Ya, syukur-syukur. Kemudian Pak Nono? Saya hadir Pak. Hadir Pak. Pak Dedi? Pak Dedi? Mana jagoan ini Pak Dedi? Nggak ada Pak Dedi? Ada Pak, ada. Ada tapi ada ya?
Jadi itu Pak Menengah, Pak Nono, apa yang disampaikan oleh Pak Dani ini yang calon doktor itu sudah cukup baik sekali. Saya saya yang tua ini hanya berdoa aja di belakang. Ya Pak Dedi. Ya siap ya Pak Dedi ya. Jadi nanti untuk selanjutnya seperti itu yang kita harapkan. Jadi setidak-tidaknya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dani diwujudkan dalam bentuk praktek, diwujudkan demonstrasi di situ, itu jerih payahnya sudah hebat sekali. Orang muda memang hebat-hebat semuanya. Kemudian nanti dilengkapi dengan Pak Nengah, Pak Nono, dan Pak Dedi. Mungkin bisa berdialog, berdiskusi sehingga trouble pun sudah jelas arahnya. Kemudian nanti dibuka wawasannya dengan mungkin ada yang banyak bertanya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Saja mungkin dari saya, hanya tidak tahu ini Pak Dani. Pak Dani udah kembali atau langsung ini ke Bu Talenta atau Pak Wawan? Pak Dani ada atau Pak Dani? Pak Dani, silakan Pak. Mau ditutup. Capek ya. Nanti saya itu kan, nanti saya kirim jus nanti. Dan bakso. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yayat, ini selaku kesepuhan kita ya Bapak dan Bapak dan Ibu, yang disampaikan barusan, yang didemonstrasikan oleh saya itu hanya sebagian kecil ya. Dan itu sebetulnya garis bawah itu sebagai stimulus saja buat Bapak dan Ibu. Stimulus terutama untuk para guru yang memang belum pernah familiar gitu ya, belum terlalu kenal. Di sini sudah banyak guru-guru hebat, silakan. Nah, terutama tadi 3 orang yang disebut tadi, ini bisa mengeksekusi ya, nanti ada pertemuan di mentoring ke-12, masih ada waktu untuk eksekusi hasil pekerjaan Bapak-Bapak semua. Nanti mungkin Bapak dan Ibu mohon maaf nih, terutama untuk yang 3 orang ini, diatur waktunya karena kita ada pembahasan kisi-kisi soal ya. Nah, jadi ada pembahasan soal dan review. Jadi waktunya mohon diberikan, disisihkan gitu ya, untuk bisa ada istilahnya kisi-kisi itu pembahasan. Bukan pembahasan soal ya nanti, tapi kisi-kisi soal. Ya. Dan mungkin review LK1 sampai LK6. Baik, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih tadi sudah dari Pak Yayat, dari tim mentor. Mungkin saya mewakili Pak Yayat juga. Untuk mentoring ke-11 ini kami cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ini teruskan ya pada Bu Talenta atau Pak Wawan. Terima kasih Bu Talenta, Pak Wawan, dan para guru-guru yang lain, dan Pak Yayat. Salam dari saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Wawan, halo Pak Wawan. Ya, halo. Ya, silakan. Silakan aja Pak, tutup aja Pak. Bapak yang nutup Pak. Mungkin ada yang mau sampaikan ke Bapak dan Ibu peserta kita Pak. Silakan Pak. Sekalian ditutup Pak Wawan. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penuraian materi dari Pak Dani. Terima kasih juga kepada bapak-bapak yang sudah merelakan waktunya untuk ikut Pikom ini, dan untuk tugas-tugasnya supaya segera diselesaikan, karena kita menghadapi ke post-test ya Pak. Karena kalau tugas-tugasnya belum selesai, post-testnya belum bisa terbuka. Ya.
prosesnya rumit karena harus ada tahapan-tahapan dari atasnya, mulai dari kantong tugas, itunya harus diisi dulu. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.